Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6 atau bab ke-6 ya. Dan di bab ke-6 ini nanti kita akan mempelajari kelas kata yang baru, namanya adalah adjektif atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya kata sifat, teman-teman. Nah, seperti namanya ya, adjektif ini atau yang tadi kita artikan kata sifat ini fungsinya cuma satu, yaitu mensifati kata benda. Oke. Nah, terus letaknya di mana? Jadi letaknya ini yang dibalik. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kita biasanya bilang itu misalnya kata bendanya dulu baru kata sifat. Misalnya ya, teman-teman, seekor kucing yang lucu. Misalnya, teman-teman, seekor kucing yang lucu. Ini kalau diinggriskan, kemudian yang lucunya dulu. Jadi cute, baru yang di belakang adalah kucing, yaitu cat. Jadi kata bendanya itu di paling belakang. Jadi dibalik seperti itu. Kata sifat dulu baru kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata benda dulu baru kata sifat. Gitu ya, teman-teman. Jadi dibalik, oke? Kata sifat dulu atau gini cara gampangnya itu kalau teman-teman menemukan di dalam kalimat itu subjek, predikat, conjunction sudah lengkap semua, tidak ada yang hilang. Kemudian titik-titik itu berada di sebelum kata benda. Ya, berarti kata benda itu hanya minta ditambahkan oleh penjelasan. Maksudnya eh, menambahkan arti lain, gitu ya. Dan kata sifat ini cuma menambahkan arti saja, teman-teman. Gitu ya. Makanya nanti kalau teman-teman menemukan titik-titiknya di sebelumnya kata sifat, sorry, maksud saya sebelumnya kata benda, berarti itu tempatnya kata sifat, gitu ya. Nah, tapi beberapa jenis kata sifat itu ada yang bisa jatuh di setelah kata kerja sendiri. Nanti kita bahas ya, teman-teman. Oke, nah jadi seperti yang saya sampaikan tadi, fungsi kata sifat itu cuma satu, teman-teman, yaitu mensifati kata benda atau menjelaskan noun, gitu ya. Dan tempatnya kalau dia nempel dengan benda yang dijelaskan, itu nanti adalah di sebelumnya kata benda. Oke. Nah, tapi sayangnya adjektif atau kata sifat ini terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama namanya determiner, teman-teman, ya. Kemudian yang kedua ada namanya deskriptif atau beberapa buku itu nyebutnya epithet. Kemudian berikutnya ada juga noun adjunct atau noun adjective seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada determiner. Determiner itu adalah jenis kata sifat yang tidak bisa tanpa kata benda. Jadi wajib ada kata benda setelahnya dulu sebelum dia nabrak bagian kalimat berikutnya, teman-teman. Ya. Dan beberapa jenis determiner itu menentukan bentuk kata bendanya. Apakah kata bendanya itu eh, tunggal, apakah kata bendanya itu harus jamak, ataukah kata bendanya itu yang tidak bisa dihitung. Nah, untuk determiner jenisnya ada 6 ya. Yang pertama ada artikel, yang kedua demonstratif, yang ketiga posesif, adjektif atau posesif gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada ordinal number, berikutnya ada cardinal number, dan yang terakhir ada miscellaneous. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama kita punya artikel. Nah, jadi artikel itu adalah keluarga determiner atau kata sifat gitu ya, yang menentukan apakah bendanya itu jelas atau tidak. Ya, jadi bendanya itu jelas atau tidak. Orang yang kita ajak omong itu sudah tahu belum benda yang kita maksud benda yang mana, gitu ya. Nah, untuk artikel secara umum itu ada tiga ini, teman-teman. Ada an, sama the secara umum ya, walaupun ada jenis-jenis yang lain, tapi itu gabungan. Misalnya some yang artinya suatu, kemudian all yang artinya semua, itu juga termasuk artikel juga, ya teman-teman. Nah, tapi secara umum ada tiga ini. Nah, contohnya ada sama an, artinya sama-sama sebuah, seekor, seorang, kemudian sehelai, sebutir gitu ya. Artinya teman-teman. Yang menunjukkan bahwa kata benda setelahnya itu wajib tunggal, ya, harus satu, harus bendanya itu harus misalnya kita bilang sebuah buku, a book. Nah, bukunya itu satu, teman-teman. Nggak boleh kita bilang a books. Sebuah buku-buku itu nggak bisa. Ya, jadi kalau sebuah maka bendanya harus tunggal. Nah, terus bedanya sama an apa? Bedanya adalah bunyi kata awalan setelahnya atau bunyi inisial setelahnya. Nah, kalau setelahnya itu diawali bunyi konsonan atau selain A, I, U, E, O, misalnya buku tadi ya, a book, itu pakainya teman-teman. Karena book awalannya B, bacanya B gitu ya. Jadi a book, makanya pakai e. Nah, tapi kalau misalnya kata setelahnya itu awalan bunyinya itu adalah huruf vokal A, I, U, E, O,
itu kita pakainya yang an. Contohnya adalah seekor semut, an ant, gitu ya. Kemudian misalnya lagi eh, sebuah apel, an apple, seperti itu. Nah, kemudian kalau the itu untuk menentukan bendanya itu sudah jelas, teman-teman. Ya, maksudnya benda jelas itu orang yang kita ajak omong itu tahu benda yang kita maksud benda yang mana. Nah, contohnya beda kita bilang saya punya seekor kucing. Nah, kalau kita memberitahu ke orang, saya punya seekor kucing. Pasti orang ini nggak tahu, teman-teman. Kucing yang kita maksud itu yang mana di antara seluruh kucing yang ada di alam semesta ini. Gitu ya. Nah, itu yang saya maksud tidak jelas. Makanya pakainya e sama an. Yang kita ajak omong tidak tahu bendanya yang mana. Nah, tapi kalau kita pakai the, contohnya nih, kucing itu adalah milik saya. The cat is mine. Atau the cat is my cat gitu ya. Nah, itu maka orang yang kita ajak omong itu sudah tahu bendanya yang mana. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk beberapa jenis kata benda yang diciptakan Tuhan itu cuma ada satu ya, atau nama istilahnya di Google adalah singularity noun. Kalau teman-teman misalnya pengen cari jenis-jenis singularity noun, kata kuncinya ini. Jadi singularity noun itu adalah kata benda yang diciptakan Tuhan cuma ada satu, teman-teman. Contohnya adalah world, contohnya adalah universe, kemudian misalnya lagi ada matahari, yaitu sun. Misalnya tiga ini ya contohnya. Nah, itu benda itu harus dikasih the. Ya, jadi the world, dunia. Atau teman-temannya the ya. Kemudian universe itu harusnya the universe. Matahari itu the sun. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh tadi sudah saya sebutkan the universe, kemudian the sun, kemudian the world gitu ya. Nah, untuk the sendiri benda setelahnya itu bebas. Teman-teman boleh kasih benda yang bisa dihitung ataupun benda yang tidak bisa dihitung ataupun jamak atau tunggal bebas kalau bisa dihitung. Misalnya buku itu, the book. Buku-buku itu, kita bilangnya juga bisa the books. Gitu ya. Kemudian untuk benda yang tidak bisa dihitung, misalnya informasi tersebut, kita bilangnya the information. Ya, jadi the ini bebas, benda setelahnya boleh bisa dihitung. Kalau bisa dihitung itu boleh tunggal, boleh jamak, ataupun benda yang tidak bisa dihitung, seperti itu. Kalau benda yang tidak bisa dihitung jangan dijamakkan ya, teman-teman, karena memang tidak bisa dihitung, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, selain artikel, determiner yang kedua itu ada namanya demonstrative adjective. Nah, demonstrative adjective itu menentukan apakah benda yang kita maksud itu jauh atau dekat. Gitu ya. Jadi caranya kita bilang ini atau itu. Nah, untuk bilang itu ada dua, teman-teman. Bisa pakai that, bisa pakai those. Itu artinya sama-sama itu, gitu ya. Untuk bilang ini juga ada dua. Bisa pakai this, bisa pakai these. Nah, ini tulisan sama bacaan ketuker. Yang tulisannya pakai i bacanya e, this. Yang bacanya yang tulisannya e itu bacanya pakai i, teman-teman. These seperti itu. Nah, beda-bedanya adalah kalau that artinya itu, benda setelahnya itu wajib tunggal atau yang tidak bisa dihitung. Jadi boleh tunggal kalau bisa dihitung ya, ataupun yang tidak bisa dihitung. Kata benda yang tidak bisa dihitung itu selalu dianggap tunggal, teman-teman. Seperti itu. Nah, sama kayak this. This itu artinya ini juga untuk benda yang tidak bisa dihitung atau kalau bendanya bisa dihitung harus tunggal. Contohnya, this information, this person. Ya, kita nggak bisa bilang these people, itu nggak bisa. Oke? Nah, sedangkan yang those sama these, kalau those artinya itu benda setelahnya wajib yang bisa dihitung dan harus jamak. Contohnya those people, those books. Kita nggak bisa bilang those information itu nggak bisa, teman-teman. Ya. Kemudian sama kayak these. These ini benda setelahnya harus jamak. Oke, contohnya those teachers. These teachers. Jadi guru-guru ini misalnya. These students, mahasiswa-mahasiswa ini misalnya. These books, buku-buku ini, misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, yang ketiga, kita punya possessive adjective. Nah, possessive adjective itu adalah kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi bendanya itu milik siapa. Gitu ya, teman-teman. Nah, beberapa contoh dari possessive adjective misalnya ada his, artinya nya laki-laki. Jadi nyanya itu laki-laki. Misalnya kita bilang bukunya.
Nah, kita bilangnya his book. Nah, nyanya ini laki-laki maksudnya. Buku-bukunya, his books. Nah, untuk kepemilikan ini benda setelahnya bebas, teman-teman. Boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Jadi nggak ada ketentuan bendanya harus bagaimana untuk posesif adjektif atau kepemilikan. Ya. Nah, contoh berikutnya selain his itu her, artinya punyanya, nyanya ini maksudnya perempuan, teman-teman. Ya. Kalau it's itu selain selain yang kita nggak tahu cewek cowoknya dan dia tunggal. Ya, misalnya ekornya kucing itu, kita bilangnya its tail. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang punya itu banyak, kita pakainya their. Misalnya rumah mereka, their house. Atau kalau house-nya banyak, rumah-rumah mereka, their houses. Seperti itu. Atau kalau teman-teman menemukan ada tanda petik S, ya contohnya others yang ada tanda petiknya, nah itu adalah kepemilikan. Oke, artinya nya yang lain-lain atau nya orang-orang seperti itu. Kemudian kalau kata benda apapun atau kalau teman-teman menemukan tanda petik S di soal structure TOEFL fix itu kepemilikan teman-teman. Ya, karena di soal structure TOEFL tidak boleh ada singkatan. Jadi kalau teman-teman menemukan tanda petik S sudah pasti itu kepemilikan. Dan teman-teman tidak akan pernah menemukan ini ya. Nah, jadi it's yang pakai tanda petik atasnya ini tidak akan pernah menemukannya, teman-teman di soal structure TOEFL. Kenapa? Karena it's yang pakai tanda petik ini itu adalah pemendekan dari it is. Yang mana di soal structure TOEFL itu tidak boleh ada yang dipendekkan atau dikontraksi, nggak boleh teman-teman. Ya, jadi harus dipanjangkan karena structure itu memakai grammarnya writing atau penulisan dalam bahasa formal. Nah, di dalam penulisan apapun ya, untuk tulisan formal itu akademik itu tidak boleh ada yang disingkat. Makanya teman-teman nggak pernah akan menemukan it's yang tanda petik ini di soal structure TOEFL resmi seperti itu. Gitu ya. Kalau ini ada kemungkinan teman-teman. Kalau it's yang tidak pakai tanda petik itu adalah kepemilikan seperti itu. Gitu ya. Nah, sebelum saya lanjut ke jenis determiner yang keempat, saya ingin menambahkan untuk determiner nomor 1, 2, dan 3 ini, teman-teman hanya bisa memilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Ya, misalnya ada kata benda buku. Sebelumnya sudah ada itu pasti nggak boleh selain teman-teman tambahkan misalnya my. My book itu nggak bisa, teman-teman. Atau my book itu nggak bisa. Ya, jadi salah satu aja. Kalau sudah pakai artikel ya jangan demonstratif atau posesif. Sama, kalau teman-teman sudah masukkan posesif, jangan masukkan demonstratif atau artikel. Seperti itu. Gitu ya. Nah, setelah teman-teman pilih salah satu dari determiner nomor 1, 2, 3 ini, mau ditambahkan determiner berikutnya boleh, yaitu ordinal number. Dari kata order, teman-teman, artinya urutan atau sequence gitu ya. Nah, ordinal number ini adalah angka yang menunjukkan bendanya itu urutan keberapa. Gitu ya. Dan untuk ordinal ini sama dengan posesif, teman-teman. Tidak menuntut bendanya harus bagaimana-bagaimana. Jadi bebas, setelahnya itu boleh tunggal, boleh jamak, boleh yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Itu ya. Nah, contoh ordinal number misalnya ada kata first, artinya yang pertama. Second, artinya kedua. Third, artinya yang ketiga. Earliest artinya yang paling awal atau yang pertama kali. Next artinya berikutnya. Last artinya terakhir dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, berikutnya selain ordinal masih ada satu angka lagi yaitu kardinal. Nah, kalau ordinal tadi menunjukkan urutan, kalau kardinal ini adalah angka-angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Nah, karena kardinal ini menunjukkan jumlah bendanya, maka otomatis kardinal ini menentukan bentuk bendanya, teman-teman. Apakah bendanya itu yang bisa dihitung? Kalau yang bisa dihitung itu harus tunggal atau jamak ya. Ataupun kata benda setelahnya itu harus kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, contoh kardinal misalnya ya, teman-teman ada kata one, artinya satu. Otomatis benda setelahnya wajib tunggal. Yang dijelaskan itu harus tunggal. One person, satu orang. Gitu ya, kita nggak bisa bilang one books, satu buku-buku itu nggak bisa, teman-teman. Ya kalau one pasti bendanya tunggal. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada no. No itu artinya tak satu pun. Nah, untuk no ini bebas, teman-teman. Boleh jamak, boleh tunggal, boleh juga yang tidak bisa dihitung.
gitu ya. Tapi biasanya itu dipakai untuk yang tidak bisa dihitung biasanya, walaupun tidak selalu, teman-teman. Intinya boleh lah untuk no ini benda apapun setelahnya boleh. Karena no ini semi dari artikel juga, teman-teman. Ya, jadi no itu penunjuk jumlah, tapi dia juga setengahnya artikel karena jumlahnya tidak jelas. Nah, jelas tidak jelas kan tadi punyanya artikel, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada to artinya dua, sama both artinya keduanya. Otomatis benda setelahnya wajib jamak. Yang dijelaskan harus jamak karena dua, bendanya lebih dari satu. Kemudian ada all artinya semua, sama kayak most artinya sebagian besar ya. Nah, all sama most ini benda setelahnya boleh dari jenis yang bisa dihitung, boleh juga yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Nah, kalau bendanya bisa dihitung harus jamak, gitu ya. Tapi kalau benda setelahnya nggak bisa dihitung, ya jangan dijamakkan. Oke. Kemudian berikutnya ada a number of dengan an amount of itu artinya sama-sama sejumlah. Mereka satu kata ya, sama kayak a lot of, teman-teman. Nah, kalau a lot of artinya banyak ya. Nah, a number of sama an amount of walaupun artinya sama-sama sejumlah, penggunaannya beda. Bedanya adalah kalau a number of, benda setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan. Contohnya a number of people, sejumlah orang. A number of students, sejumlah mahasiswa. A number of citizens, sejumlah warga atau masyarakat gitu ya, dan lain-lain. Kemudian an amount of itu benda setelahnya wajib benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya sejumlah air, an amount of water, sejumlah informasi, an amount of information, seperti itu. Gitu ya. Nah, berikutnya ada few sama a few, teman-teman. Ini walaupun mirip tapi beda sekali artinya ya. Kalau few nggak ada e-nya, artinya sedikit. Jadi konotasinya negatif, teman-teman, atau kurang seperti itu. Kalau a few artinya cukup atau beberapa. Nah, benda setelahnya sama-sama benda jamak ya. Few itu beberapa, bendanya jamak. Few artinya sedikit, maaf. Kalau a few beberapa, nah benda setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Nah, kalau little sama a little, little itu artinya sedikit, a little itu artinya cukup atau beberapa untuk benda yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Nah, ini hanya beberapa contoh aja ya, teman-teman, untuk kardinal. Sebenarnya banyak banget. Oke, nah nanti teman-teman sambil latihan akan memperkaya vocab ini. Jadi vocab di bagian adjektif, terutama yang kardinal ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita punya miscellaneous. Caranya kita bilang yang lain dalam bahasa Inggris. Untuk bilang yang lain, teman-teman ada tiga pilihan. Ya, bisa pakai other, bisa pakai another, juga bisa pakai the other. Nah, walaupun artinya sama-sama yang lain, mereka memiliki perbedaan penggunaan. Ya, kalau other, benda setelahnya cuma ada dua pilihan. Ya, kalau nggak benda itu tidak bisa dihitung atau uncountable, ya. Nah, benda setelahnya itu wajib jamak. Jadi kalau bisa dihitung ya harus jamak, tapi kalau nggak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Kata benda yang tidak bisa dihitung itu nggak bisa dijamakkan, teman-teman. Contohnya air, contohnya udara itu kan nggak bisa dihitung, gitu ya. Atau yang nggak mungkin dihitung, misalnya beras, gula, kan nggak mungkin kita beli ke toko, Pak beli gula 5.000 butir, kan nggak mungkin. Yang ngantri nanti kepanjangan, teman-teman. Gitu ya. Jadi sesuatu yang nggak mungkin dihitung atau yang nggak bisa dihitung itu ya tergolong ke dalam kata benda yang tidak bisa dihitung seperti itu. Nah, kemudian kalau another artinya juga yang lain. Cuman di situ ada kata an, teman-teman. Oke, maka setelahnya bendanya wajib benda tunggal. Jadi cuma yang bisa dihitung dan harus tunggal, teman-teman. Oke. Kalau the other, nah karena di situ pakai the, maka benda setelahnya bebas. Boleh bisa dihitung, boleh tunggal, boleh jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya other people, orang-orang yang lain. Atau misalnya other information, informasi yang lain. Another misalnya another student, mahasiswa yang lain. Kalau the other bebas, boleh kita bilang the other information, informasi yang satunya. Informasi yang lain, maaf teman-teman. Yang lainnya lagi gitu. Kemudian kita juga bisa bilang the other people ataupun the other student. Atau the other students, itu juga boleh. Jadi bebas gitu ya.
Nah, tapi teman-teman juga harus notice atau teman-teman harus menyadari bahwa di situ an sama the itu hanyalah penambahan. Yang mana kembali ke aturan awal tadi ya. Kita hanya boleh pilih salah satu dari ketiga determiner awal. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman menemukan every, every itu termasuk temennya artikel teman-teman, ya, maka harus kembali ke other. Nggak boleh sudah ada artikel dimasukkan artikel yang lain. Kita nggak bisa bilang every another student, nggak bisa. Oke, pasti balik ke kata dasarnya. Kalau sudah pakai every atau misalnya some atau misalnya no, ya teman-teman, maka pasti kembali pakai other walaupun bendanya setelahnya tunggal, nggak masalah. Karena ada kata every atau kata no atau kata some tadi. Gitu ya, karena an sama the ini cuman penambahan saja. Jadi kembali ke aturan artikel demonstratif posesif tadi, yang kita hanya boleh memilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Atau kalau sudah ada salah satu dari mereka, nggak boleh dimasukkan yang lain. Jadi contohnya sudah ada every, maka nggak boleh pakai an ataupun the lagi. Seperti itu. Nah, itu adalah jenis-jenis determiner ya, teman-teman. Diingat-ingat, beberapa jenis determiner itu menentukan benda setelahnya harus jamak atau harus tunggal atau yang lainnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti nggak perlu dihafal, urutan ini juga teman-teman tulis aja di catatan teman-teman sambil latihan nanti sambil melihat catatan. Nanti akan hafal sendiri. Karena itu yang saya lakukan, teman-teman. Nah, berikutnya selain determiner, kita punya keluarga kata sifat yang dinamakan deskriptif atau epitet. Nah, deskriptif atau epitet ini adalah jenis kata sifat yang hanya menambahkan arti saja. Jadi sebenarnya ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau di dalam soal itu kalau teman-teman bingung itu dihapus aja, nggak masalah teman-teman. Kalau menemukan adjektif dari keluarganya deskriptif atau epitet, ya. Nah, adjektif yang deskriptif atau epitet itu yang bagaimana? Nah, adjektif yang deskriptif atau epitet itu adalah jenis adjektif yang boleh tanpa kata benda setelahnya, alias dia berdiri sendiri di dalam kalimat. Lebih tepatnya, tempatnya ya, teman-teman. Tempatnya itu adalah di setelahnya kata kerja yang tidak butuh objek. Biasanya itu jatuh di setelahnya to be. Contohnya, kamu cantik. Kita bilangnya you are beautiful. Ya, jadi beautiful itu adalah jenis kata sifat ini, teman-teman. Oke, jadi setelahnya nggak ada kata benda. Dia berdiri sendiri setelahnya to be. Ini namanya komplement atau pelengkap, teman-teman. Itu ya. Nah, tapi deskriptif atau epitet ini boleh juga tanpa kata, boleh juga dengan kata benda, teman-teman. Contohnya adalah you are a beautiful girl atau you are a beautiful woman. Jadi you are a beautiful woman. Nah, jadi beautiful ini adalah keluarganya deskriptif atau epitet ya. Dia bisa berdiri sendiri di setelahnya are. Dan ataupun setelahnya ada kata benda juga nggak apa-apa. Contohnya you are a beautiful woman. Nah, berbeda dari determiner, kita nggak bisa bilang you are a. Nggak bisa, teman-teman. Tapi kita bisa bilang you are beautiful. Kalau a itu harus ada benda setelahnya. Gitu ya. Nah, itu yang membedakan. Kemudian, deskriptif atau epitet ini dia tidak merubah kata bendanya. Jadi yang menentukan bentuk-bentuk kata benda itu cuma determiner, teman-teman. Apakah harus tunggal, apakah harus jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung. Jadi yang determiner ini yang bikin aturan grammar lah, bisa dibilang seperti itu. Sedangkan yang deskriptif atau epitet itu hanya menambahkan arti saja supaya lebih cantik kata bendanya. Gitu ya. Nah, tapi di deskriptif atau epitet ini, teman-teman, itu ada urutannya. Jadi dari 8 jenis deskriptif atau epitet itu urutannya adalah yang pertama ada kualitas atau karakter bendanya. Jadi yang paling luas ya, karakter yang paling umum yang dimiliki oleh benda tersebut. Contoh dari kualitas sama karakter bendanya itu adalah misalnya ada kata arid, artinya gersang atau kering gitu ya, teman-teman. Excessive artinya berlebihan. Essential artinya penting. Accurate artinya akurat. Brittle artinya lapuk atau lemah gitu ya, rapuh gitu. Distinct artinya adalah berbeda seperti itu. Nah, kemudian berikutnya nomor 2 ada ada kategori size. Jadi ukuran bendanya. Bendanya itu seberapa besar. Misalnya ada tiny, sangat kecil. Massive, sangat besar. Large itu besar. Microscopic, mikroskopis ya. Wide artinya luas atau lebar. Tall artinya tinggi. Dan masih banyak lagi tentunya teman-teman.
Kemudian berikutnya ada age and temperature. Age ini adalah umur bendanya, jadi seberapa tua benda tersebut. Kalau temperature itu suhunya bendanya, jadi bendanya itu suhunya bagaimana. Nah, age sama temperature ini kalau muncul itu dua-duanya ya, boleh teman-teman bolak-balik. Jadi boleh temperature dulu, baru umur, ataupun umur dulu, baru temperature. Gitu ya. Nah, contoh untuk umur itu adalah old, artinya tua. Modern, artinya modern. Ancient, artinya kuno. Sama kayak archaic, teman-teman. Artinya kuno atau sangat tua, gitu ya. Sama kayak historical. Jadi historical itu artinya sangat tua, seperti itu. New artinya baru, klasik artinya klasik, dan masih banyak lagi, misalnya young, dan lain-lain. Nah, contoh dari temperature atau suhu, misalnya ada warm artinya hangat, cold artinya dingin, cool artinya sejuk, hot artinya panas. Kemudian berikutnya kita punya participle. Nah, participle itu adalah kata sifat, tapi dibuatnya dari kata kerja, teman-teman. Atau caranya kita bilang yang me atau yang di. Caranya bilang yang me, kita cukup pakai verb ing. Contohnya existing, yang ada. Fascinating, yang menarik. Alternating, yang berubah-ubah. Contoh yang verb 3 artinya yang di itu misalnya required, yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Intended, yang diniatkan atau yang disengaja atau yang direncana, gitu ya. Used artinya yang telah digunakan atau bekas, seperti itu. Jadi kalau kita mau bilang saya membeli sebuah mobil bekas, itu bilangnya I bought a used car, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita punya shape atau bentuk bendanya. Bendanya itu bentuknya bagaimana gitu ya. Misalnya ada circular atau circle, itu bentuknya bulat tapi dua dimensi ya, teman-teman. Jadi kayak bulat di datar gitu, di bidang datar. Kalau flat artinya datar, round artinya bulat tapi tiga dimensi, bentuk bola ya. Jadi ada tiga dimensi seperti itu. Kemudian ada concave artinya cekung. Kalau convex artinya cembung. Itu ya, dan masih banyak lagi, teman-teman. Berikutnya ada color atau warna bendanya itu bagaimana. Misalnya ada purple, ungu, vibrant atau vivid artinya cerah atau berwarna-warni gitu ya. Colorless tidak berwarna, reddish kemerah-merahan, yellowish kekuning-kuningan, bluish kebiru-biruan, dan masih banyak lagi. Kemudian origin atau location itu asal bendanya dari mana atau bendanya itu berada di mana. Contohnya adalah Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French artinya dari Prancis, British artinya dari Inggris, European dari Eropa, dan masih banyak lagi. Misalnya kalau kita mau bilang dari Indonesia ya Indonesian, dari Cina ya Chinese, seperti itu. Berikutnya ada material atau bahan bendanya. Jadi bendanya itu dibuatnya dari apa, teman-teman? Contohnya ada wooden dari kayu, cotton dari kapas, metal dari logam, gitu ya. Plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi adalah ke-8 jenis deskriptif adjektif dan urutannya. Gitu ya. Nah, untuk adjektif yang terakhir itu namanya adalah noun adjunct, teman-teman. Noun adjunct itu adalah kata sifat, tapi wujudnya kata benda. Jadi ada kata benda, tapi fungsinya menjelaskan kata benda yang lain. Kan harusnya yang menjelaskan kata benda kan kata sifat, teman-teman. Nah, di sini ada kata benda, tapi menjelaskan kata benda. Nah, kata benda yang menjelaskan kata benda itu, atau kata benda yang mencuri fungsinya kata sifat itulah yang disebut dengan noun adjunct ini. Nah, noun adjunct ini ada dua jenis ya. Ada yang dibuat dari noun murni atau kata benda murni. Contohnya adalah pencil case, kotak pensil. Contohnya lagi ada shoe store, toko sepatu. Contohnya lagi ada baby powder, bedak bayi. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Kalau kita pergi ke toko membeli bedak bayi, sama penjualnya itu dibawakan bedak atau dibawakan bayi, teman-teman. Pak, beli bedak bayi. Kira-kira sama bapaknya dikeluarin apa, teman-teman? Halo, anyone there? Ada orang di sana, teman-teman?
Ulangi, Mister. Jadi kalau kita pergi ke toko membeli bedak bayi, itu sama bapaknya dikeluarin bedak atau dikeluarin bayi? Dikeluarin bedak ya, teman-teman. Nah, jadi kata bayinya di dalam bedak bayi itu hanyalah sebagai penjelasnya saja. Artinya bedak itu untuk bayi, teman-teman. Seperti itu. Tapi wujudnya bedak. Jadi kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya sebagai penjelas saja. Nah, padahal bayi kan kata benda ya. Nah, kata benda menjelaskan kata benda yang lain. Itulah yang disebut dengan noun adjunct. Ya, jadi babynya, shoe-nya, pensilnya itu adalah noun adjunct. Dari case, store, sama powder. Gitu ya. Nah, contoh dari noun adjunct yang dibuat dari gerund atau verb ing yang fungsinya jadi kata benda misalnya drawing pen, pena gambar atau pena untuk menggambar. Running shoes, sepatu lari, sepatu untuk berlari. Sewing machine, mesin jahit, mesin untuk menjahit. Seperti itu. Nah, untuk penerapan materi yang sudah kita pelajari hari ini, sekali lagi ini jangan dihafal ya, mohon nanti ditulis, dicatat di bukunya teman-teman, sambil latihan, sambil melihat catatan supaya hafal sendiri, tanpa harus hafalan, gitu ya. Nah, untuk contoh penerapannya kurang lebih sama ya, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb 2, yaitu aroused. Subjeknya adalah social crusade. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, tidak ada masalah dengan sentence. Nah, titik-titik terletak di sebelumnya kata benda, crusade, di subjek. Nah, ya sudah, yang bisa menjelaskan kata benda adalah kata sifat. Gitu ya. Sebentar, saya coba ganti koneksi ya, teman-teman. Mohon maaf. Halo, tes tes. Teman-teman, apakah suara saya masih terputus-putus? Halo, cek cek. Teman-teman, apakah suara saya masih terputus-putus atau sudah jelas? Kadang putus, Jelas. kadang jelas, Mister. Jelas. Kalau sekarang, maksudnya ini sudah saya ganti koneksinya. Gimana? Kalau sekarang, Iya, apakah jelas, Mister. sudah Yes, jelas sir. ya? Alright, thank you Ya. guys. Kita mulai, kita lanjutkan kalau gitu, mohon maaf. Nah, tadi saya pakai koneksi yang berbeda memang, mohon maaf ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi titik-titik di situ terletak di sebelum kata benda di subjek. Oke, nah berarti eh, di situ adalah kita membutuhkan kata sifat. Nah, teman-teman masih ingat A, B, C, D yang kata sifat itu cuma satu. Yang mana, teman-teman? Iya, betul. Yang alfa ya. No itu adalah keluarganya cardinal number tadi. Jadi, kalau kita kembali tadi, nah, no tadi keluarganya di sini, teman-teman. Ya. Jadi, no itu adalah keluarganya cardinal number, artinya tak satu pun. Oke. Nah, sedangkan kalau kita memilih yang sebentar. Nah, kalau kita memilih yang Bravo sama yang Delta itu sama, kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Kalau kita masukkan kata ganti di sini, subjeknya nanti double atau pemborosan subjek. Jadi yang Bravo sama Delta nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie, not itu kelas katanya adalah kata keterangan, teman-teman. Itu materi kita besok. Gitu ya. Nah, kata keterangan itu kalau dia menjelaskan subjek, sebelumnya wajib ada keluarganya determiner dulu. Misalnya any, misalnya misalnya the, gitu ya, dan teman-temannya. Nah, tapi di situ nggak ada, jadi yang Charlie nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satupun perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih dari ekspansi
fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Seperti itu. Contoh berikutnya, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada can achieve, artinya dapat mencapai. Dia auxiliary verb gitu ya. Subjek, nah subjek itu nggak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Ya, karena koma itu salah satu fungsinya adalah memisahkan informasi yang penting dan yang tidak penting atau memisahkan informasi yang tidak penting dari informasi yang penting. Nah, sedangkan subjek predikat itu dua informasi yang sama-sama penting, tidak boleh tidak ada di dalam kalimat. Jadi harus ada, gitu ya. Nah, otomatis ya sudah, berarti teman-teman di sini diminta mencarikan koma satu lagi. Oke. Nah, kalau subjek predikat dipisah oleh dua koma atau lebih, misalnya 3, 4, 5, bahkan 100 pun nggak masalah. Tapi kalau cuma satu, nggak boleh, teman-teman. Ya. Nah, berarti di sini carikan A, B, C, D yang punya koma. Nah, jawabannya jelas ya, yaitu yang delta. Seperti itu. Nah, kadang tanda baca itu bisa membantu teman-teman mengerjakan soal structure TOEFL, terutama TOEFL yang prediksi. Ya, kalau TOEFL yang eh, apa namanya dari ITS atau yang resmi itu tidak pernah koma itu yang satu di jawaban, yang satu di soal, nggak pernah teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi di sini kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Diingat-ingat subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Kalau dua atau tiga atau seterusnya banyak itu malah boleh, teman-teman. Oke, nanti informasi yang diapit oleh dua koma atau lebih itu disebutnya dengan apositif. Ya, nah jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Jadi kalau diartikan, jenis anjing tercepat atau namanya adalah greyhound itu dapat mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Nice, lanjut ke contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada is, subjeknya adalah the Wilmington oil field, gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat, teman-teman, di sebelumnya titik-titik itu ada penanda jumlah yang mana yaitu one. Ini penanda jumlah atau kata sifat tadi ya. Nah, tapi ketika kata sifat ditambah penanda jumlah ya maksud saya, kata sifat yang penanda jumlah atau kardinal tadi ditambahkan kata of setelahnya, maka dia akan berubah kelas kata menjadi kata ganti atau pronoun, teman-teman. Ya, jadi kalau ada penanda jumlah misalnya one, two, three, misalnya some, misalnya all, itu ditambahkan of setelahnya, dia akan berubah menjadi kata ganti. Dan setelahnya of ini nanti, itu tidak boleh langsung kata benda. Oke, jadi harus ada the atau teman-temannya the. Nah, ini bisa teman-teman pakai untuk menjawab jenis soal seperti ini. Jadi kalau menemukan sebelum titik-titik kok one of bla bla bla, some of bla bla bla, all of bla bla bla. Itu sudah pasti cari pilihan ganda yang diawali oleh the. Gitu ya, atau teman-temannya the. Oke, teman-teman. Nah, di situ pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang bravo. Ya sudah, jawabannya cuma satu, yaitu yang bravo, teman-teman. Diingat-ingat ya, penanda jumlah kok dikasih off setelahnya tidak boleh langsung ketemu kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the. Oke. Nah, jadi kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Jadi kalau diartikan, ladang minyak Wilmington yang terletak di pantai panjang atau Long Beach yang terletak di California merupakan salah satu dari ladang-ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat atau di benua Amerika Serikat. Maksudnya di benua Amerika atau daratan Amerika Serikat seperti itu. Itu ya. Contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari predikatnya dulu. Di situ ada kata results. Subjeknya adalah a federal type. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, titik-titik terletak di setelahnya preposisi. Maaf, teman-teman. Preposisi. Nah, preposisi itu setelahnya wajib punya objek ya, yang nantinya akan dirubah jadi keterangan, teman-teman. Nah, objek itu bisa jadi dari kata benda ataupun dari kata ganti. Kita cek aja di pilihan A, B, C, D ya.
Nah, ternyata di pilihan A, B, C, D itu panjang-panjang, nggak mungkin kata ganti. Karena kata ganti itu nggak bisa dipanjangkan, teman-teman. Yang bisa dipanjangkan hanyalah kata benda. Nah, yang memanjangkan kata benda apa? Ya, kata sifat itu yang diletakkan di sebelum kata bendanya. Jadi tugas teman-teman adalah mencarikan yang urutannya adalah kata sifat dulu, baru diikuti kata benda setelahnya. Nah, kita cek A, B, C, D ya, teman-teman. Yang alfa, di situ ada itu keluarganya determiner, lebih tepatnya yang artikel tadi ya. Kemudian ada vertical, vertical itu adalah keluarganya deskriptif, lebih tepatnya dari keluarga bentuk. Nah, kemudian power itu artinya kekuasaan atau kekuatan, itu miliknya noun adjunct. Oke, jadi noun adjunct. Nah, distribution itu adalah kata benda yang dijelaskan oleh kata sifatnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kemungkinan jawabannya alfa. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang Bravo, nah di situ ada subjek, ada predikat lagi. Tidak ada conjunction, tidak bisa, teman-teman. Bravo salahnya di situ ya. Kalau yang Charlie di situ sama sekali tidak ada kata benda. Padahal preposisi, contohnya in ini ya, setelahnya wajib ada objeknya. Yang objek itu salah satu dibuatnya entah dari kata benda, entah dari kata ganti, teman-teman. Nah, di Charlie itu nggak ada kata benda ataupun kata ganti. Yang ada verb 3 sama keterangan. Nah, nggak bisa ya, karena keterangan dan verb 3 tidak bisa jadi objek. Sedangkan preposisi harus ada objeknya yang dirubah jadi keterangan. Kalau yang delta, di situ ada predikat lagi, ada subjek lagi, berarti ya, the power distribution, tidak ada conjunction, tidak bisa, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Oke, nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Kalau diartikan, jenis pemerintahan federal itu berdampak pada pendistribusi atau penyaluran kekuasaan secara vertikal atau sebuah penyaluran kekuasaan secara vertikal seperti itu. Nah, dari keempat contoh tadi dan penjelasan saya tadi mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum ke latihan. Silahkan kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan teman-teman. Aman ya? Oke deh, kalau gitu kita ke contoh soalnya buat teman-teman. Seperti biasa jangan takut salah. Untuk chatnya saya matikan ya supaya teman-teman tidak ada suara bocor dan lebih bisa berkonsentrasi. Silahkan di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Sedapatnya kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Oke, kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada kata magnified, artinya memperbesar. Subjeknya adalah telescopes. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelumnya kata benda. Nah, berarti itu hanya tempatnya kata itu hanya tempatnya kata sifat. Ya, jadi teman-teman di sini hanya diminta mencari kata sifat saja. Nah, di pilihan A, B, C, D yang kata sifat saja itu cuma satu, yaitu yang Bravo. Betul, jawabannya yang Bravo, teman-teman. Yang alpha salah kenapa? Karena ada conjunction. Sedangkan subjek sama predikat cuma satu, teman-teman. Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang delta seperti materi kita hari kedua ya, fanboys itu jangan diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Oke, materi kita chapter kedua tentang conjunction, lebih tepatnya perbedaan conjunction fanboys dengan conjunction yang selain fanboys. Jadi kalau menemukan titik-titik di paling depan, di pilihan ganda kok ada yang diawali dengan fanboys dan ini sering terjadi di TOEFL yang resmi dari ITS teman-teman. Itu sudah fix jangan dipilih ya yang diawali oleh fanboys karena pasti salah nanti jawabannya. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca the telescopes of the 1600s magnified objects 30
33 times of their original size. Jadi kalau diartikan teleskop-teleskop dari tahun 1600-an itu memperbesar benda-benda 33 kali ukuran asli mereka. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Alpha. Oke, antara Alpha atau Charlie. Mari kita cek bersama. Kita cek bersama, cari predikat dulu. Di situ ada is known, ya. Subjeknya adalah state of Wyoming, state-nya itu, teman-teman. Kemudian ada conjunction because, subjeknya Wyoming women, predikatnya adalah were. Nah, kalimat sudah lengkap ya, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Tidak ada masalah dengan sentencing atau kalimat, pembuatan kalimat. Materi chapter 1 sampai 5 nggak ada masalah, teman-teman. Berarti masalahnya adalah di phrasing, ya. Pecahan-pecahan kecil bagian dari kalimat. Nah, di situ titik-titik terletak di sebelumnya kata benda. Berarti itu tempatnya kata sifat. Cari A, B, C, D yang kata sifat saja, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa ya. Nah, Bravo kenapa salah? Karena ada predikat lagi. Nanti predikatnya ada 3, teman-teman. Kalau predikatnya ada 3, kita butuh 2 conjunction. Sedangkan di soal conjunction cuma 1, yang Bravo juga nggak ada conjunction malahan. Jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie kebalikannya ya. Kita tidak membutuhkan conjunction lagi, teman-teman. Oke, karena subjek predikatnya cuma 2. Jadi kita hanya butuh 1 conjunction. Karena kalau ada 2 conjunction nanti subjek predikatnya harus ada 3. Kalau yang delta, nah as itu punya 2 kelas kata, teman-teman. As itu bisa artinya ketika, dia adalah conjunction atau kata hubung ya. Nah nanti conjunctionnya ada 2, nggak bisa gitu ya. As juga bisa artinya sebagai, kelas katanya adalah preposisi. Nah kalau kita masukkan preposisi di sini, nanti subjek ini akan berubah jadi object of preposition dan kita malah akan kehilangan subjek. Karena preposisi diikuti objeknya nanti jadi keterangan, teman-teman. Dan keterangan itu nggak bisa jadi subjek, seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang alpha gitu ya. Nanti kalau dibaca, the state of Wyoming is also known as the equality state because Wyoming women were the first in the nation to vote. Jadi kalau diartikan, negara bagian Wyoming itu juga dikenal sebagai negara kesetaraan. Karena para wanita Wyoming merupakan yang pertama kali di bangsa tersebut untuk mengikuti pemilu. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, Bravo, Charlie. Oke, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, cari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada began verb 2. Subjeknya adalah adult education. Nah, di situ sebelumnya ada conjunction although. Otomatis kita membutuhkan satu SP lagi. Kita cari ya. Nah, di situ ada predikat has occurred. Subjeknya adalah chief growth. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, titik-titik itu hanya berada di sebelumnya kata benda growth. Itu tempatnya kata sifat. Nah, jadi teman-teman carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Gitu ya. Nah, jawabannya yang benar adalah yang alpha, teman-teman. Oke. Kalau yang Bravo sama yang Charlie salahnya adalah di situ ada conjunction lagi. Conjunction fanboys, teman-teman. Conjunction fanboys itu kalau sebelumnya ada koma,
setelahnya ada predikat lagi, berarti conjunction fan voice itu menghubungkan dua SP. Nah, sedangkan di soal sudah ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, jadi nggak bisa ya nanti conjunctionnya double, teman-teman. Kalau yang delta, itu kebalikannya. Ada subjek, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction lagi. Jadi delta nggak bisa. Jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, although adult education in the United States began in colonial times, its chief growth has occurred since the 1920s. Jadi kalau diartikan, meskipun pendidikan untuk orang dewasa di Amerika Serikat itu berawal di zaman kolonial, pertumbuhan utamanya atau pertumbuhan pokoknya telah terjadi sejak tahun 1920-an. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo, ada juga Charlie. Oke, kita cek bersama ya. Cari predikatnya dulu kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat at. Subjeknya adalah angles. Ini bukan angels ya teman-teman, ini angles. Karena L sama E-nya itu kebalik. Jadi kalau angels malaikat itu EL, kalau angles ini sudut artinya. Nah, di situ subjek predikat sudah lengkap, berarti kalimat tidak ada masalah ya. Titik-titik itu terletak di sebelumnya kata benda. Nah, berarti itu tempatnya kata sifat, teman-teman. Cari A, B, C, D yang kata sifat saja. Oke, yang alfa tidak bisa karena ada conjunction. Yang Bravo di situ kemungkinan bisa ya, ada the itu keluarganya determiner, lebih tepatnya artikel. Kemudian ada three itu juga keluarganya determiner, lebih tepatnya adalah cardinal number. Nah, kita tahan dulu berarti yang Bravo. Kalau yang Charlie ada three, nah ditambahkan of. Teman-teman masih ingat kalau ada penanda jumlah, contohnya one of, some of, all of, three of, itu tidak bisa langsung ketemu kata bendanya. Harus ada the atau teman-temannya the dulu. Nah, sedangkan di soal tidak ada, di Charlie itu setelah of nggak ada, berarti yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang delta ada predikat lagi, nanti predikatnya double. Oke, nah jadi jawaban yang benar adalah yang Bravo ya. Nah, nanti kalau dibaca, the three angles of any triangle always add up to 180 degrees. Jadi kalau diartikan, ketiga sudut dari segitiga apapun selalu berjumlah hingga 180 derajat. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silakan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban delta. Semuanya ternyata menjawab delta. Alhamdulillah sama semua ya. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada article. Subjeknya adalah depressions. Nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimat ini sudah lengkap ya. Nah, titik-titik berada di sebelumnya kata benda depressions. Nah, berarti itu tempatnya kata sifat. Teman-teman diminta mencari kata sifat saja. Yang alpha nggak bisa karena ada predikat lagi. Kita nanti membutuhkan conjunction. Ya. Kalau yang Bravo ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa, teman-teman. Nah, apalagi yang Charlie. Charlie itu fanboys tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Ya. Nah, berarti jawabannya yang delta. Di situ ada the, itu keluarganya determiner, lebih tepatnya yang artikel.
gitu ya. Kemudian ada juga deep. Deep itu adalah size, itu keluarganya deskriptif atau epithet seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca the deep depressions in the ocean floor are called trenches. Jadi kalau diartikan cekungan-cekungan yang dalam di dasar laut itu disebut palung seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab. Ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Kita cek bersama ya. Cari predikatnya dulu, teman-teman. Nah, di situ ada kata dates back to. Ini satu kata, teman-teman. Ini sebutannya phrasal verb. Jadi phrasal verb itu adalah kata kerja tapi kayak ada tambahan-tambahan setelahnya. Nah, itu tapi memiliki satu arti. Contohnya look for, artinya mencari. Contohnya lagi adalah take care of, artinya merawat atau mengurusi gitu ya. Nah, jadi itu adalah namanya phrasal verb, teman-teman. Nah, dates back to ini adalah phrasal verb. Kata kerja intinya adalah di kata dates-nya itu. Nah, subjeknya itu di kata met. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita cek A, B, C, D. Titik-titik terletak di sebelum kata benda, berarti itu tempatnya kata sifat. Kalau yang alfa, nah yang alfa ini ada participle, teman-teman. Tapi participle ini dia panjang, alias ada penjelasnya. Jadi kata sifat itu juga bisa dijelaskan. Dijelaskannya oleh kata keterangan seperti ini. Nah, tapi ketika kata sifat itu panjang seperti ini, tidak boleh diletakkan di sebelum kata benda. Terutama participle seperti ini, teman-teman. Karena itu nanti menjadi penanda inversi nomor 5, materi kita chapter 4 atau hari keempat. Gitu ya. Nah, otomatis yang alfa tidak bisa karena kalimatnya tidak diinversi. Kalau yang Bravo, di situ ada conjunction, ya, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie, di situ ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, tidak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada the, keluarganya artikel, ya. Kemudian oldest, itu keluarganya deskriptif atau epithet, lebih tepatnya adalah yang age atau umur. Noun itu juga keluarganya deskriptif atau epithet, lebih ke tepatnya adalah keluarganya participle. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, the oldest known map dates back to about 3000 BC. Jadi kalau diartikan kurang lebih ya, peta tertua yang diketahui telah ada sejak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah materi phrasing yang pertama mengenai kata sifat. Oke, sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Boleh di unmute, tapi sambil saya absen ya, teman-teman. Silakan. Oke, sudah selesai saya absen. Alhamdulillah jawabanku benar semua. Alhamdulillah. Semangat buat teman-teman ya. Jadi sebenarnya adjektif semudah ini, teman-teman. Tapi sekali lagi, mohon nanti sering-sering latihan supaya teman-teman ketika tes juga perfect. Terutama ketika nemu materi adjektif. Seperti itu. Sepertinya nggak ada pertanyaan atau nanti ketika latihan teman-teman membutuhkan bantuan boleh japri saja. Nanti saya bantu lewat japri gitu ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman semuanya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.